Sahabat Rimaya yang terkasih, pada hari ini di tanggal 19 November 2025 di hari Rabu biasa, pekan yang ke-33, kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Teks ini berbicara tentang Yesus yang memberikan perumpamaan bahwa ada seorang bangsawan yang akan pergi ke luar negeri, kemudian menitipkan mina kepada para pegawai-pegawainya. Seringkali kita memaknai perumpamaan ini dengan bertitik tolak pada sang pelayan atau seorang yang dititipi mina itu, yaitu mereka mengembangkan mina itu atau tidak. Tapi bagaimana kalau kita lihat perumpamaan ini dari sudut pandang bangsawan? Mengapa dalam Injil dikatakan bangsawan itu tidak disukai atau bangsa itu dibenci oleh orang-orang rakyatnya? Kita bisa membayangkan bangsawan pada zaman Yesus pasti ya orang-orang Romawi, kemudian juga orang-orang Yahudi yang punya kedudukan tinggi. Mereka ini adalah orang-orang yang menjajah bangsa Israel itu sendiri. Sehingga wajar sekali kalau mereka itu kemudian dibenci. Nah, yang menariknya, beberapa orang mendapatkan mina, ada yang dititipi 5, ada yang dititipi 1, dan sebagainya. Dan kemudian ada satu orang yang ketika dititipi mina itu, dia tidak mengolahnya, tidak mengembangkannya. Dan kemudian raja marah kepada orang ini. Dikatakan bahwa kamu patut untuk dihukum. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk melihat mengapa sih orang yang tidak mengembangkan mina itu dihukum. Bisa jadi orang yang tidak mengembangkan mina ini, dia tidak mau bekerja sama dengan bangsawan itu. Nah, bukankah ini yang sering kita dapatkan juga ya, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak bekerja sama dengan para orang-orang Romawi. Siapa saja yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi akan dikucilkan seperti halnya pemungut cukai. Nah, dari sudut pandang ini kita bisa melihat sebenarnya bahwa orang yang tidak mengembangkan mina itu sebenarnya setia pada tradisi sebenarnya. Dia rela untuk menderita siksaan dari bangsawan itu, dari raja itu. Dia rela untuk itu. Dia tetap berpegang pada kesetiaan terhadap leluhurnya, atau dalam ini adalah iman Yahudinya. Nah, sebenarnya kita pun juga diajak untuk setia dalam penderitaan yang kita hadapi, setia pada iman kita sekalipun ada banyak tantangan. Bacaan ini menjadi sangat-sangat senada, selaras dengan bacaan pertama, di mana dari kitab 2 Makabi dikisahkan ada anak dari seorang janda yang disiksa supaya murtad. Tapi orang-orang ini tidak mau murtad, dia tetap setia walaupun menerima penderitaan. Maka dari dua bacaan ini, dari Injil Lukas maupun dari 2 Makabi, saya mengajak kita semua untuk tetap setia pada iman kita sekalipun kita menghadapi banyak kesulitan. Betul bahwa terkadang kita ketika berdoa nggak mendapatkan banyak hal, ketika kita berpegang iman pada Tuhan Yesus tidak menyelesaikan semua permasalahan, tapi dengan kesetiaan iman itu kita bisa melampaui segala tantangan, segala penderitaan. Sahabat-sahabat Rimaya yang terkasih, saya mau mengajak kita semua hari ini, yuk kita buat sebuah ketetapan. Setialah pada iman kita, setialah pada apa yang kita percayai bahwa Yesus Kristus selalu menyertai kita, sekalipun kita menghadapi banyak tekanan, sekalipun menghadapi banyak penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.